sudah ada tumbuh hadis. Maka dinilai hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang macam-macam. Bagaimana ungkapan Nabi kok dinilai oleh orang terkini? Yang dibawa Nabi itulah Al-Quran. Quran yang dibawa Nabi itu wahyu dari Allah, dan yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Karenanya pikiran merdeka kita mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa? La yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad tidak ngomong dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Jadi ungkapannya ya jangan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Sudah, itulah hadis Nabi. Tapi sekali lagi, saya tidak punya kepentingan apapun untuk membela Az-Zaitun. Sama sekali, karena saya tidak ada hubungan apapun dengan Az-Zaitun. Saya bukan alumni Az-Zaitun, saya belum pernah pergi ke Az-Zaitun. Orang-orang Az-Zaitun nggak kenal saya. Nah, sekarang saya tahu ada Az-Zaitun yang besar itu, ya saya tahunya dari media saja. Dan kalau ada urusan-urusan yang lain yang dituduhkan itu, ya silahkan urusannya dengan lembaga hukum. Jadi ibaratnya hikmah itu mau keluar dari orang fasik sekalipun, maka harus kita terima. Walaupun keluar dari dubur ayam, tetapi kalau yang keluar adalah telur, maka harus kita ambil. Itu kata pepatahnya. Maka saya ingin ingatkan kembali bahwa saya pernah mengatakan berdasarkan Al-Quran ada dua kalimat di dalam Al-Quran yang sama persis, yaitu ada di surat Al-Haqqah dan di surat At-Takwir. Ini kita ulang kembali agar kita makin memahami bahwa memang ada kalimat yang sama persis, tetapi maksudnya berbeda. Silahkan dibuka surat Al-Haqqah ayat 40, kemudian buka juga surat At-Takwir ayat 19. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa seperti dulu kita bahas panjang, silahkan nanti dilihat kembali agar tidak salah paham. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran sungguh adalah perkataan Rasul yang mulia. Kalau yang kita lihat adalah Quran terjemahan Jepang, maka kemudian dikasih penafsiran di dalam kurung, itu namanya penafsiran. Jadi penafsiran itu tergantung orang yang menafsirkan, mau menafsirkan bagaimana. Tapi arti aslinya innahu sesungguhnya Al-Quran laqaulu rasulin. Saya artikan satu persatu agar tidak ada salah paham, karena saya lihat ada banyak yang salah paham. La itu artinya sungguh, qaul itu berasal dari kata qola. Qola itu berkata artinya. Jadi kalau qaul artinya adalah perkataan. Innahu laqaulu rasulin karim. Berarti artinya adalah sesungguhnya Al-Quran sungguh adalah perkataan Rasul Karimin yang mulia. Rasul yang mulia di sini siapa? Nabi Muhammad. Ini adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Pada saat itu ada yang menuduh bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang kerasukan jin. Nabi Muhammad dianggap sebagai orang yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah. Al-Quran ini kan kalimat-kalimat yang indah. Karena Rasulullah bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah, maka beliau dituduh sebagai majnun. Maka kita harus memahami ini juga, innahu laqaulu rasulin karim, yang ada di surat Al-Haqqah ayat 40, berbeda dengan di surat At-Takwir ayat 19. Saya ulang kembali, kita ulang kembali, sama artinya tadi. Ayat 19, innahu laqaulu rasulin karim. Tetapi yang ada di sini, yang dimaksudkan Rasulin Karim adalah malaikat Jibril. Buktinya apa? Baca ayat selanjutnya. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Yang memiliki kekuatan yang besar di sisi yang memiliki aras yang kedudukannya tinggi. Yang memiliki kedudukan tinggi. Malaikatnya itu punya kedudukan tinggi.
Muta'in sama amin. Malaikat yang tadi itu, yang membawa wahyu tadi adalah malaikat yang dipercaya di sana. Wa ma sahibukum bimajnun. Ini menjelaskan yang tadi saya katakan. Wa ma sahibukum, dan tidaklah sahabat kalian. Maksudnya Nabi Muhammad bimajnun, bukan majnun, tetapi ini mendapatkan wahyu dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma lahum 'alal ghaibi bidonin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Jadi kalau lihat ujungnya ini, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, ayat 25 ini, dan dia bukan perkataan syaiton yang terkutuk. Jadi Al-Quran bukan perkataan setan yang terkutuk. Dalam konteks ini, agennya disetarakan dengan setan. Jadi Nabi Muhammad bukan syair. Kenapa? Syair mendapatkan informasi dari jin atau setan. Sebab syair mendapatkan informasi dari jin atau namanya setan. Sedangkan Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad membacanya. Karena itu ada banyak pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang langsung kemudian mengatakan bahwa ini adalah perkataan Allah. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Allah dan sekaligus juga perkataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan ini berdasarkan wahyu. Cuma begitu aja, simple sebenarnya. Allah bersumpah dengan yang tadi, yang tidak kelihatan, bahwasanya Quran itu adalah ucapan Rasulullah. Ini pujian untuk Rasul Karim yang mulia. Jadi itulah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia adalah utusan yang mulia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan, berangkat dari rangkaian ayat ini berkenaan dengan Islamnya Umar bin Khattab, ya itu. Tapi nanti puncaknya adalah ketika beliau bertemu dengan adiknya. Menurut cerita, menurut riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, saya pernah menghadang Rasulullah sebelum masuk Islam. Nah, tetapi ternyata beliau tiba-tiba sudah ada di Ka'bah. Nah, karena wibawa beliau, saya tidak bisa bertindak yang tidak-tidak. Nah, saya kemudian mendengar beliau sholat. Nah, membaca, menurut cerita Umar, membaca ayat ini. Karena Umar menyatakan saat itu tidak percaya kalau Rasulullah itu utusan Allah. Ya, yang dibaca ayat ini mulai dari depan tadi. Wala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim. Wah, dia Rasul. Tetapi Quran itu buatan seorang penyair. Rasul membaca wala biqauli syair. Kau tahu ya apa yang dalam hati saya? Quran begitu. Umar kan tadi dalam hatinya, ini Quran ini buatan tukang sihir. Tapi Rasul baca wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Kemudian Umar dalam hati kecilnya, kalau bukan buatan penyair, ini bukan tukang sihir ini. Rasul baca ayat sesudahnya wala biqauli kahin. Jadi prediksi Umar keliru semuanya. Nah, untuk menjawab tadi, nah dengan turunnya ayat makin bergetar hati Umar, tapi belum masuk Islam. Jadi bantahan kalau
dia tidak percaya bahwasanya Muhammad itu Rasulullah dengan kalimat la qaulu rasulin. Yang kedua, bahwasanya Rasul itu penyair, Quran itu hasil sastra, dijawab oleh Allah, wa ma huwa biqauli syair. Qalilam ma tu'minun, sedikit sekali di antara kalian yang beriman. Sudah sedikit, kasih sekali lagi. Lah, ya. Jadi yang beriman dengan Quran dengan yang tidak banyak mana? Sangat banyak yang tidak. Maka jangan kecil